Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawasya Putra, NPM 10070323172 dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan tugas besar dari geologi dan tata lingkungan. Latar belakang. Kecamatan Karangnunggal ini merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Luas dari Karangnunggal ini sebesar 10,2 km kubik. Luas wilayah tersebut banyak digunakan oleh lahan produksi dan yang dijadikan mata pencarian sehari-harinya. Karangnunggal merupakan daerah yang dianalisis kondisi lingkungannya yang digunakan untuk pemanfaatan lahan dan perencanaan wilayah dalam pembangunan serta rencana tata ruang ke depannya. Pengembangan wilayah ini adalah sumber daya memiliki keterbatasan dalam menampung kegiatan manusia yang dimana bersifat tetap atau statis, sedangkan aktivitas manusia yang bersifat dinamis. Analisis potensi wilayah dapat diartikan sebagai mengkaji secara ilmiah rincian semua kekayaan sumber daya, baik fisik dan non-fisik pada area wilayah tertentu, sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi kekuatan tertentu. Rumusan rencana, mengetahui permasalahan dan potensi di Desa Karangnunggal. Yang kedua, pemanfaatan petani dengan argowisata di Desa Karangnunggal. Orientasi wilayah. Kecamatan Karangnunggal merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dengan wilayah luas adalah sebesar 228,11 km kubik dan memiliki ketinggian rata-rata 275 mdpl. Administrasi wilayah Karangnunggal terdiri dari 14 desa dengan klasifikasi perdesaan semuanya. Atas wilayah secara makro, sebelah utara Karangnunggal berbatasan dengan Kecamatan Cibalau dan Kecamatan Bojongasi. Sebelah timur, Karangnunggal berbatasan dengan Kecamatan Katomas dan Kecamatan Cikalong. Sebelah selatan Karangnunggal berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Sebelah barat dari Kecamatan Karangnunggal berbatasan langsung dengan Kecamatan Bantar Kalong dan Kecamatan Tim. Kondisi geografis dari Desa Karangnunggal. Desa Karangnunggal merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Karangnunggal yang memiliki luas wilayah sebesar 10,2 hektar. Memiliki sistem pemerintahan yaitu 5 dusun, 10 RW, dan 60 RT. Desa Karangnunggal memiliki penduduk sebanyak 9.676 jiwa. Peta topografi. Dalam peta topografi di samping ketinggian elevasi yang berbeda diantaranya terdapat di titik 102, 104, 152, dan 202. Selain titik elevasi yang ada di peta topografi, terdapat juga ada garis-garis kontur mayor dan garis kontur minor. Peta morfologi. Dalam peta morfologi, Karangnunggal Blad B1 terdapat 3 klasifikasi lereng, itu lereng landai yang memiliki presentase 9,3% hingga 11,3%, lereng curam memiliki presentasi 23,4%, dan lereng curam sampai terjal memiliki presentasi 32% sampai 64,2%. Dalam peta geologi, Karangnunggal memiliki beberapa jenis batuan penyusun, yaitu formasi Kali Pucang, formasi Japang, dan anggota Geteng. Dalam peta geomorfologi, pada peta tersebut di daerah Karangnunggal menjadi 3 jenis lahan, yaitu antropogenik, fluvial, dan struktur. Selanjutnya ada peta jenis. Dalam peta jenis tanah di daerah Karangnunggal Blad B1 memiliki 3 jenis tanah, yaitu brown forest, alluvial, dan plot solik merah kuning. Peta hidrologi. Pada peta hidrologi terdapat catchment area berjumlah sebanyak 5 area di Karangnunggal Blad B1 ini. Peta muka air tanah. Dalam peta muka air tanah ini, di daerah Karangnunggal Blad B1 telah didelineasi terdapat 3 titik muka air tanah. Jalur air tanah ini bergerak dari titik tertinggi hingga ke terendah. Itu dengan memotong tegak lurus pada peta RBI dalam peta penampang MAT atau muka air tanah. Dalam peta MAT di Karangnunggal Blad B1 terdapat 2 garis penampang MAT, yaitu penampang surface dan penampang tag. Peta ancaman multi bencana. Peta ancaman multi bencana ini terdapat beberapa zona dengan ancaman rendah, sedang, dan tinggi. Peta kerentanan pendudukan terpapar. Dalam peta kerentanan pendudukan terpapar, indeks dari kepadatan penduduknya rendah dan indeks kejadian bencananya rendah. Maka kita bisa klasifikasikan dalam peta tersebut, maka kerentanan penduduk terpaparnya rendah. Dalam peta resiko bencana umum di Karangnunggal Blad B1 terdapat bahwa klasifikasi bahwa peta ancaman tinggi, kerentanannya sedang, dan kapasitasnya rendah, maka resiko bencananya tinggi. Sedangkan ancaman kerentanan rendah dan kapasitas tinggi, maka risiko bencananya rendah. Peta risiko bencana terhadap infrastruktur. Dalam peta risiko bencana terhadap infrastruktur ini terdapat klasifikasi, yaitu risiko bencana umum,
rendah terhadap infrastruktur. Peta merupakan pengamatan secara umum kerugian bencana yang ditimbulkan mulai dari infrastruktur yang terdapat di Kecamatan Karangmugal. Selanjutnya, peta resiko bencana terhadap ekonomi. Peta ini merupakan peta yang menggambarkan kerugian bencana yang ditimbulkan dari ekonomi yang terdapat di Kecamatan Karangmugal. Selanjutnya ada peta superimpos. Kawasan hutan lindung ini memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahnya. Berdasarkan hasil skorsing yang ada di bahwasannya di daerah Karangmugal B1 didominasi oleh lahan kawasan budidaya. Peta SPL. Peta SPL atau Satuan Penggunaan Lahan jenis tanah brown forest, aluvial, dan potsolik merah kuning dengan curah hujan rata-rata 13,6 sampai 20,7 dan 20,7 hingga 27,7 mm per hari. Di dalam peta tersebut terdapat hutan budidaya yang memiliki nilai skor kurang dari 175 dan kawasan hutan lindung yang memiliki nilai skor 175. Peta kesesuaian lahan. Dalam peta kesesuaian lahan, Karangmugal B1 didominasi oleh kawasan budidaya yang diperuntukkan lahannya. Untuk lahan pertanian, kawasan yang diperuntukkan industri, pariwisata, dan perdagangan jasa. Dalam peta kesesuaian lahan hutan produksi yang memiliki hasil skor 5 dari 55 hingga 120, yaitu hutan produksi konversi, Karangmugal memiliki fungsi sebagai penghasil kayu dan non-kayu. Potensi yang ada di desa Karangmekar. Dengan luas sebesar 10,20 hektar are dengan desa Karangmekar memiliki banyak lahan produksi sebesar 416 hektar. Lahan produksi ini hampir 41% lahan yang ada di desa Karangmekar ini. Dengan kemiringan yang landai, maka penggunaan lahan banyak digunakan untuk hutan produksi. Permasalahan yang ada di desa Karangmekar. Tanah yang ada di desa Karangmekar merupakan tanah brown forest, di mana tanah itu merupakan tanah yang kurang cocok bagi tanaman. Maka dari itu, petani juga harus menumbuhkan kapur dan bahan organik agar tanaman yang ada di lahan tersebut sehat. Usulan perencanaan di desa Karangmekar. Dalam wilayah desa Karangmekar ini, penggunaan lahan yang ada di desa tersebut banyak digunakan oleh lahan produksi. Lahan yang produksi yang ada di desa tersebut didominasi oleh lahan pertanian yang dijadikan sebagian besar lapangan pekerjaan. Pemanfaatan lahan produksi ini bisa ditambahkan dengan adanya agrowisata. Agrowisata ini bisa mempertumbuhkan ekonomi warganya. Agrowisata merupakan bentuk pariwisata yang aktivitasnya berfokus pada pertanian. Selain ini juga melibatkan langsung wisatawan pada berbagai kegiatan sekitar lahan, pertanian, peternakan, maupun perkebunan. Faktor terlaksananya pembuatan agrowisata sebagai berikut. Yang pertama, adanya extraction. Extraction merupakan perencanaan pengembangan agrowisata yang dimaksudkan dengan merupakan hamparan kebun lahan pertanian, keindahan alam, dan keindahan taman budaya petani. Yang kedua, adanya fasilitas. Fasilitas merupakan hal penting yang tidak kalah pentingnya. Fasilitas ini diperlukan seperti penamaan sarana umum, seperti penyediaan toilet di tempat umum dan penyediaan tempat sampah. Penyediaan fasilitas ini memudahkan wisatawan dan memenuhi berbagai kebutuhan mereka. Yang ketiga ada transportasi. Transportasi umum seperti bus, ojek, dan sistem keamanan penumpang, sistem informasi perjalanan, tenaga kerja, dan kepastian tarif merupakan faktor kunci untuk menarik pengunjung. Contoh perencanaan agrowisata di desa Karangmekar yaitu kurang lebih seperti tersebut. Jadi di desa Karangmekar tersebut terdapat kafe resto yang menyuguhkan keindahan alam. Juga ada hotel-hotel yang bisa dijadikan tempat menginap dan melihat pemandangan alam. Di dalam budidaya pertanian juga kita memberi ilmu terhadap wisatawan-wisatawan untuk bagaimana bercocok tanam padi, terus kita juga bisa memetik hasil buah sendiri dan memakannya. Kesimpulan yang bisa saya dapat dan pembahasan di atas, maka saya dapat simpulkan bahwa desa Karangmekar merupakan desa yang ada di Kecamatan Karangmugal B1 yang merupakan dengan lahan produksi yang cukup banyak dan dimanfaatkan dengan lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Akan tetapi pemanfaatan lahan produksi tersebut kurang maksimal. Oleh karena itu, memaksimalkan lahan produksinya dengan pembangunan agrowisata dan pemerintah daerah dapat menjalankannya dengan baik. Pembangunan ini akan meningkatkan potensi daerah dan peningkatan ekonomi desa Karangmekar. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.